Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deng Zul Apakariba, Baji Jis. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita dalam kegiatan Deng Zul, yang mana kita akan upload kegiatan tim Hore kemarin yang sempat tertunda dikarenakan adanya kesalahan teknis, dan semoga video ini juga memberikan pencerahan bagi kita selama di bulan Ramadan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan ibadah kita, sehingga kita betul-betul memaksimalkan diri untuk bisa mendapatkan dan meraih pahala yang berlipat ganda yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa untuk subscribe, like, share-nya, serta komen di bawah, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel Daeng Zul. Dan pada kegiatan ini, alhamdulillah, kita akan diberikan siraman rohani oleh Ustadz kita, Ustadz Kurniawan, yang dimana beliau ada salah satu Ustadz kita yang sering memberikan nasihat, memberikan semangat dalam beribadah. Dan Masya Allah Tabarakallah, semoga di kegiatan-kegiatan berikutnya juga beliau untuk tetap berbagi dengan kami dan kepada seluruh kegiatan-kegiatan tim Hore nantinya insya Allah. Dan kita mendoakan kepada seluruh subscriber Daeng Zul, semoga bisa umrah dan haji. Amin ya Rabbil Alamin. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil mursalin wa ala ahli washabihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pada sore hari ini narasumber kita Al-Ustadz Muhammad Indra Kurniawan, para YouTuber grup Tim Hore, Dewan Pengurus Tim Hore baik pusat maupun daerah, Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah yang sudah bergabung pada Zoom sore hari ini. Mari senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan inayahnya kepada kita semua pada sore hari ini, sehingga kita bisa hadir dalam acara kajian yang penuh barokah ini. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah dan tetap berpegang teguh kepada sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun untuk susunan acara pada sore hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Hadid ayat 21. Berikutnya kajian dakwah kreatif Tim Hore dengan narasumber Ustadz Muhammad Indra Kurniawan yang sebanyak materi 30 menit dan tanya jawab sebanyak 10 menit. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan ditutup dengan doa. Sebelum kita mulai kajian online kita pada sore hari ini, saya menginformasikan bahwa kajian ini disiarkan lewat channel YouTube Daeng Zul. Beliau merupakan salah satu YouTuber yang tergabung dalam grup Tim Hore dan saat ini beliau bermukim di Mekah Al-Mukarramah. Adapun untuk kelancaran acara kajian online kita pada sore hari ini ada beberapa tata tertib yang Bapak Ibu
untuk harus dipatuhi. Yang pertama, selama kajian berlangsung, mohon maaf, tidak diperkenankan menyalakan mikrofon. Mikrofon akan diset dalam keadaan mute. Yang kedua, pertanyaan yang terkait materi kajian yang disampaikan pada sore hari ini bisa ditanyakan secara langsung pada saat sesi tanya jawab berlangsung dengan cara raise hand pada aplikasi masing-masing dan juga lewat Zoom chat. Dengan cara ketik nama, pertanyaan, kemudian pertanyaan yang masuk akan kami seleksi dan dibacakan pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Dan berikutnya, dianjurkan memakai busana sesuai syariat agama Islam. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rahimakumullah, yang bersama-sama kita membuka acara kajian online kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 21 yang akan dibacakan oleh adik kita pada sore hari ini yaitu Asya Rahmakiana Darnado. Nah, Adinda Asya Kiana ini berumur 9 tahun dan putri kedua dari Anton Setiawan Darnado dan Bunda Eta Rahmayanti yang bergabung di grup tim Hore. Nah, prestasi oleh adik kita Kiana ini yaitu adalah peserta Hafiz Indonesia RCTI 2022, juara pertama MTQ Al-LYK Fest, juara ketiga MHQ MCOC 2022, juara ketiga MHQ Vespira, juara pertama MHQ Bumi Al-Quran, juara keenam Yayasan Syekh Ali Jaber 2021, juara pertama MHQ KKVV Komunitas Quran Peduli Palestina. Masya Allah, banyak lagi prestasi yang diraih oleh adik kita satu ini. Baik, dan dilanjutkan oleh Sari Tilawah, yaitu Bunda Irawati Amintapura. Baik, kepada beliau dipersilahkan. Silakan, Kiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallahu khairan kasiron. Saya ucapkan kepada adik kita Kiana dan Bunda Irawati Amintapura. Baik, acara selanjutnya yaitu kajian bersama Ustadz Muhammad Indra Kurniawan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dengan beliau. Sebelumnya kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Indra. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Teh Dini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah sehat. Masih saum. Alhamdulillah. Untuk kita mempersingkat waktu,
Langsung saja kita mulai kajian kita pada sore hari ini. Namun Bapak Ibu yang sudah hadir, jangan lupa untuk mencatat karena Nabi pernah berpesan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Baik, kepada Ustaz Muhammad Indra Kurniawan, persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, hafizakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita di dalam kajian secara online ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, senantiasa mencurahkan hidayah kepada kita semua sehingga kita senantiasa istiqomah di dalam dinul Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, khususnya adalah amal ibadah saum puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui saum Ramadan ini berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita, mencurahkan magfirah kepada kita semua. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan imanan, didasari oleh keimanan, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat juga tercurah pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, hafizakumullah, seperti tadi sudah disebutkan di dalam hadis yang saya bacakan di awal tadi, bahwa salah satu target utama di dalam ibadah saum Ramadan ini adalah mengharap magfirah, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memang senantiasa menyeru kita untuk berlomba-lomba meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tadi adik kita Kiana ya sudah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Hadid ayat 21. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, ya, mengajak kita untuk berlomba-lomba, ya. Memerintahkan kepada kita untuk penuh semangat, berlomba-lomba, bersegera meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sabiqu ila magfiratin. Berlomba-lombalah kalian ila magfiratin, kepada ampunan mir rabbikum, dari Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan berlomba-lombalah kalian, ya, wa jannatin. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan surga. Surga Allah Subhanahu wa taala, arduha, yang luasnya surga itu ka'ardis samai wal ard, seperti luasnya langit dan bumi. Untuk siapa ampunan dan surga itu? Uiddat lil ladzina amanu. Diperuntukkan, disediakan bagi orang-orang yang beriman. Yakni amanu billah wa rusulih. Beriman kepada Allah dan beriman kepada rasul-rasulnya, utusan-utusannya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlil adzim.
dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Bapak Ibu hafidhakumullah, ini adalah seruan Allah yang harus kita sambut. Dan kalau kita cermati, memang perintah-perintah atau seruan-seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dalam konteks menyeru kepada akhirat, menyeru kepada ampunan, menyeru kepada agama Allah, kita cermati selalu menggunakan kata-kata yang menyuruh kita itu untuk bersegera. Di dalam ayat ini misalnya menggunakan kalimat sabiqu, berlomba-lombalah. Jadi dalam urusan akhirat, dalam urusan ketaatan, dalam urusan ibadah, kalimat yang digunakan di dalam Al-Quran itu selalu kalimat yang sifatnya mengajak kepada kita ini untuk berkompetisi, untuk bersegera. Sabiqu ila magfiratin, berlomba-lombalah kalian kepada ampunan mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Berlomba-lomba. Kalau namanya berlomba itu ada kompetisi, ada kesegeraan, kan begitu ya. Atau di ayat yang lainnya perhatikan gitu ya. Di ayat yang lainnya itu menggunakan kata-kata wasari'u ila magfiratin. Sari'u, bersegera. Ya, kalau di sini menggunakan sabiqu, berlomba-lomba, kalau di ayat yang lain wasari'u ila magfiratin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian. Sabiqu wasari'u, ya, bersegera gitu. Kemudian dalam berkaitan dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menggunakan fastabiqul khairat, ya. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian, bermusabaqahlah kalian dalam kebaikan, ya. Jadi selalu seruannya itu kalau dalam urusan akhirat, dalam urusan keimanan kepada Allah, dalam urusan menyambut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dalam hal akhirat, ya, dalam merindukan surga, kalimat yang digunakannya itu adalah kesegeraan. Ya, sabiku, berlomba-lomba, bersegera. Dalam ayat Al-Quran juga ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam konteks meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan di akhirat, kalimat yang digunakannya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk hal yang seperti itu, yakni kenikmatan di akhirat, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah tanafus, ya. Tanafus itu artinya nafas itu artinya kan kita ini bernapas, terengah-engah, berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi kalau bahasa saya, untuk urusan akhirat hendaklah kalian ini terengah-engah. Ya, terengah-engah itu artinya berlomba, bersegera gitu. Nah, ini seruan, ya, seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabiqu ila magfiratin. Kita diseru untuk apa? Meraih ampunan, berlomba-lomba untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jannah dan surganya. Jadi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus kita sambut, ya. Dan Bapak Ibu hafidhakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan magfirah ini, Dia karena Rahman Rahimnya, Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, selalu menyediakan waktu dan kesempatan, ya, bagi kita hamba-hambanya. Menyediakan waktu, menyediakan kesempatan bagi kita manusia untuk berlomba meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap waktu, di sepanjang waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa menyediakan kesempatan bagi kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kesempatan harian, ya, yang Allah sediakan bagi kita berupa ibadah sholat 5 waktu misalnya, ya. Kemudian ada waktu, ada kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan yang bersifat mingguan. Contohnya misalnya untuk laki-laki ada ibadah sholat Jumat. Bagi para ummahat, bagi para ibu-ibu, ada saum Senin Kamis misalnya. Kemudian ada waktu, ada kesempatan yang bersifat tahunan, ya. Contohnya adalah ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan.
dan lain sebagainya gitu. Jadi selalu ada waktu, selalu ada kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita semua. Ya. Untuk apa? Untuk berlomba meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ya disebutkan, misalnya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ati, ibadah salat Jumat yang satu ke ibadah salat Jumat yang berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, ibadah saum Ramadan yang satu ke ibadah saum Ramadan yang berikutnya. Itu semua adalah mukaffiratun. Itu semua adalah penghapus. Ya. Penghapus apa? Penghapus dosa-dosa. Mukaffiratun ma bainahunna. Menjadi penghapus dosa-dosa di antara waktu-waktu tersebut. Jadi sholat subuh tadi yang kita kerjakan, ya. Kemudian sholat duhur yang kita kerjakan berikutnya. Sholat duhur itu adalah penghapus dosa-dosa yang kita lakukan di antara waktu subuh sampai waktu duhur. Sholat asar adalah penghapus ya bagi dosa-dosa yang kita lakukan di antara duhur sampai asar. Begitupun sholat maghrib, begitupun sholat isya. Kemudian sholat Jumat, ibadah Jumat yang kita lakukan di pekan ini, dia adalah menjadi penghapus ya, mukaffiratun, penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara sholat atau ibadah Jumat tersebut. Begitupun Ramadan, Masya Allah. Ya. Ramadan yang kita laksanakan pada bulan ini, itu merupakan mukaffiratun ma bainahunna, merupakan penghapus ya dosa-dosa yang dilakukan di antara 2 Ramadan. Tapi memang ada syaratnya ya Bapak Ibu sekalian, ada syaratnya. Apa? Idza jatanabal kabair. Asalkan dijauhi dosa-dosa besar. Nah, ini ada syaratnya ya. Kalau kita ingin meraih magfirah Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, di setiap momen ibadah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah idza jatanabal kabair. Asalkan dijauhi dosa-dosa besar ya. Dosa-dosa besar itu diantaranya adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, ya, membunuh, riba, zina dan lain sebagainya. Nah, kalau itu dijauhi, maka dosa-dosa yang ada di antara waktu-waktu ibadah itu seluruhnya insya Allah ya terhapus. Ya, kita berharap kepada Allah ya, kita semua yang hadir khususnya di dalam kajian ini mudah-mudahan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahkan di bulan Sya'ban kemarin, ya, ini saya ingin menegaskan bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menyediakan waktu kesempatan ya. Di bulan Sya'ban kemarin, Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan maghfirah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya, tentang nisfu Sya'ban, yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala ala khalqihi. Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya, menampakkan rahmatnya ya kepada hamba-hambanya. yakni Lailatan nisfi min Sya'ban, pada pertengahan bulan Sya'ban kemarin. Lalu apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya? Fayaghfiru lahum kullihim. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan maghfirah, mencurahkan ampunan kepada mereka seluruhnya. Ya, fayaghfiru lahum kullihim. Tapi ada dikecualikan, ya. Illa limusyrikin au musyahinin. Kecuali ampunan itu tidak akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah, au musyahinin, atau orang yang mendengki. Di dalam terjemahan lain, musyahinin itu artinya orang yang sedang berseteru. Ya.
Nah, Allah ini benci kepada orang yang berseteru, orang yang bertengkar, orang yang bertikai ya antara sesama. Maka terhalang tuh ya, terhalang magfirah Allah Subhanahu wa taala itu bagi orang yang menyekutukan Allah, dan bagi muslim ya, muslim tapi dia berseteru, sedang berseteru, sedang saling mendengki, sedang saling marah-marahan gitu ya. Enggak akan tertahan tuh ya magfirah Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, Bapak Ibu hafizakumullah ya. Nanti di bulan haji ya, di bulan haji ada yang pergi haji tahun ini ya, kemarin sempat tertahan. Di bulan haji pun Allah Subhanahu wa taala sediakan ampunan. Ya, sediakan ampunan. Man hajja, siapa yang melaksanakan haji, falam yarfuth, lalu dia tidak rofas ya, tidak menghambur-hamburkan syahwat, tidak bicara atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang syahwat ya. Walam yafsuk, juga dia tidak berbuat fasik, tidak berbuat dosa. Apa yang disediakan bagi mereka? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi selalu Bapak Ibu sekalian, ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu ya itu disediakan bagi itu semua adalah ampunan. Maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa? Tadi sabiqu ila maghfiratin. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu sekalian, ringkasnya selalu ada momen ibadah. Hakikatnya seluruh waktu itu adalah terdapat di dalamnya ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala ya. Seluruh momen ibadah, seluruh waktu yang kita lewati, jangan sampai kita biarkan dia berlalu begitu saja waktu-waktu itu ya tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka tangannya ya. Membuka tangannya, ampunannya kepada kita semua. Ya, selalu menyediakan magfirah kepada kita semua. Jangan berputus asa ya dari ampunan Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa kita. Ya. Nah, khusus di bulan Ramadan ini apalagi gitu ya. Allah Subhanahu wa taala seperti tadi saya sebutkan di awal ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan imanan, didasari oleh keimanan, wahtisaban, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya ya. Siapa lagi yang akan diampuni oleh Allah itu di bulan Ramadan selain yang melaksanakan puasa? Yang kedua yang akan diampuni di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan ini adalah man qoma Ramadan. Kalau tadi man soma Ramadan, kalau yang kedua ini man qoma Ramadan. Siapa yang berdiri di bulan Ramadan? Berdiri untuk apa? Untuk melaksanakan qiyamu Ramadan ya, untuk melaksanakan tarawih kita menyebutnya. Man qoma Ramadan. Siapa yang berdiri di bulan Ramadan? Melaksanakan qiyamu Ramadan, menjalankan tarawih kita menyebutnya, imanan juga didasari oleh keimanan, wahtisaban, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, berdiri di malam hari melaksanakan sholat itu dalam rangka ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang diberikan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi yang akan mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu? Disebutkan dalam hadis yang lainnya, man qoma lailatul qadri. Siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar. Ya, di malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir ya, Lailatul Qadar itu. Ada waktu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ya. Nah, Allah sediakan juga siapa yang menghidupkan malam-malam Asyrul Awakhir ya, 10 malam terakhir di bulan Ramadan karena memburu Lailatul Qadar, maka man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban, sama.
mengharap dengan keimanan, didasari keimanan, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, momen istimewa di bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi Bapak Ibu semua. Aku qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kasiron, saya ucapkan kepada Ustadz Muhammad Indra Kurniawan atas penyampaian kajiannya pada sore hari ini. Semoga Ustadz Muhammad Indra Kurniawan selalu dalam lindungan Allah SWT beserta keluarga dan dimudahkan segala urusannya, dan semoga apa yang kita semua dapatkan pada kajian sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya meningkatkan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab. Mungkin di sini sudah ada yang mau bertanya. Saya persilakan kepada Bunda Ete. Silakan Bunda Ete untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, bagaimana supaya kita bisa menjaga maghfirah itu agar selalu istiqomah bersama kehidupan kita, selalu menjaga setiap langkah dan perbuatan kita. Ya. Silakan Ustadz Indra. Ya, satu pertanyaan. Langsung jawab Bu Dini atau gimana? Iya, mangga. Ya. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana, ya kalau yang tadi saya tangkap, bagaimana agar kita ini selalu istiqomah ya di dalam ketakwaan sehingga kita ini selalu mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ada yang merumuskan ya, ada yang merumuskan bagaimana agar kita ini istiqomah dalam ketakwaan, ya, agar kita ini senantiasa berada dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada 5, ya, ada 5 poin, boleh dicatat nih. Yang pertama, agar kita ini senantiasa istiqomah di dalam ketakwaan, yang pertama adalah kita harus selalu menyadari muahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu muahadah? Muahadah itu artinya adalah janji. Ya, jadi kita itu harus selalu mengingat, menyadari bahwa kita ini terikat oleh janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini punya janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Janjinya apa? Janjinya adalah kita akan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya akan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibu Dini, Ibu Ete ya, ketika kita misalnya, kita kadang-kadang tidak sadar nih bahwa kita ini senantiasa berjanji kepada Allah di setiap waktu. Di saat kita sedang sholat misalnya. Ini banyak yang kita ini lupa ya, atau bahkan tidak sadar gitu ya. Hakikatnya ketika kita sedang sholat, kita membaca Al-Fatihah. Itu selalu kan. Dan karena dia rukun. Gitu ya. Nah, di dalam Al-Fatihah itu, bukankah ada bacaan atau ungkapan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ketika kita mengucapkan kalimat Iyyaka, itu hakikatnya kita ini sedang berjanji, sedang bermuahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku ya, aku serahkan kepada Allah, adalah untuk Allah Rabbul alamin. Itu muahadah ya. Itu muahadah. Belum lagi itu di dunia, belum lagi ketika di akhirat, di alam ruh, bukan di akhirat, di alam ruh. Ya. Di alam ruh itu, bukankah juga diceritakan di dalam Quran surat Al-A'raf itu bahwa kita ini sudah berjanji setia kepada Allah, sudah bersyahadah, ya,
ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semua, ya, tentu saja nggak ada yang ingat ya saat ini, tapi Allah mengungkapkan mengingatkan di dalam Al-A'raf bahwa ketika di alam ruh manusia itu pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhan kalian? Kemudian kita semua, Bapak Ibu sekalian, qalu di alam ruh ya. Qalu, kita mengatakan semuanya. Manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman mengatakan bala syahidna. Ya. Benar engkau adalah Tuhan kami, syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, Bapak Ibu sekalian, agar kemudian tertanam keistiqomahan di dalam diri kita, terpacu kita ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, ingat bahwa kita sudah berjanji setia kepada Allah. Nah, ini muahadah. Satu tuh ya. Yang kedua, karena kita sudah senantiasa ingat dengan muahadah kita, janji kita kepada Allah. Yang kedua yang kita lakukan, silakan bisa dicatat ya, adalah setelah muahadah adalah kita bermujahadah, selalu bermujahadah, menghadirkan mujahadah. Apa itu mujahadah? Kesungguhan. Ya, jahadah itu artinya bersungguh-sungguh. Ya, bermujahadah itu artinya seperti diungkapkan oleh Rasulullah, al-mujahid, seorang mujahid itu adalah manjahada nafsahu fi ta'atillah. Adalah orang yang melawan dirinya sendiri fi ta'atillah, agar taat, melawan hawa nafsunya, melawan dirinya fi ta'atillah, agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ingat janji, kalau sudah taken kontrak, tanda kutip ya, kalau sudah taken kontrak dengan Allah, tahu kita ini sudah terikat kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala, maka poin-poin kontrak itu harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh ya. Kata orang Sunda, wayahna. Wayahna, karena kita ini sudah mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Kita sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Kita sudah meyakini bahwa Islam itu agama kita. Maka kata orang Sunda, wayahna, harus tunduk, patuh, harus bersungguh-sungguh ya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan mujahadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah bermujahadah, bersungguh-sungguh, maka yang kita lakukan adalah bukan hanya bersungguh-sungguh menjalankan, tetapi juga kita ini yang ketiga menyadari muraqabah. Muraqabatullah, pengawasan dari Allah, bahwa ketika kita sedang bermujahadah yang melaksanakan ketaatan itu, kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah, amal sholih atau apapun yang kita lakukan di dunia ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, bukan hanya asal gugur kewajiban, ya, bukan hanya sekedar asal gugur kewajiban, tapi apa yang kita lakukan, sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, ya, berbakti kepada orang tua, menjalankan ketaatan kalau seorang istri kepada suaminya, seorang ayah mendidik anak-anaknya, dan lain sebagainya, harus kita lakukan dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Ya. Ihsan itu artinya kata para ulama adalah itqanul fi'li. Yes. Jadi kebaikan atau perbuatan yang penuh dengan kesungguhan, kesempurnaan. Ya, ihsan itu. Maka Rasulullah mengatakan antara kita ini bisa melakukan sebuah amal itu dengan sungguh-sungguh, dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin yang bisa kita lakukan, hanya jika kita itu menyadari kita ini sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pekerja itu diawasi oleh tanda kutip mandor gitu. Seorang pekerja itu akan sungguh-sungguh bekerja kalau dia ini merasa diawasi. Maka Rasulullah ketika ditanya, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang apa itu ihsan, berbuat baik. Rasulullah bukan menjawab ihsan itu adalah itqanul fi'li, ya, sebagaimana penjelasan para ulama ya dari sisi bahasa gitu ya. Misalnya ihsan itu adalah perbuatan baik yang sempurna. Bukan begitu Rasulullah menjawabnya. Tapi ketika ditanya, akhbirni anil ihsan, jelaskan apa itu ihsan, Rasulullah menjawabnya apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu
kamu beribadah kepada Allah, kamu beramal soleh, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu ini melihat Allah. Tapi kan Allah nggak bisa dilihat ya di dunia ini gitu ya. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah, kamu beramal soleh, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu ini melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarok, sadarilah bahwa Allah itu senantiasa melihat kamu, kata Rasulullah. Artinya apa? Artinya ketika kita sedang sholat, sadar kita ini sedang dilihat oleh Allah. Ketika kita sedang saum, kita sadar bahwa kita ini sedang ada muraqabah, ya, muraqabatullah, ada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu-ibu sedang di pasar, ingat kita ini sedang diawasi oleh Allah. Ketika kita sedang di kantor, ketika kita sedang dimanapun, di jalan, dimanapun, kita ini sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, orang yang menghadirkan kesadaran muraqabatullah itu akan bersungguh-sungguh, maka akan menjadi istiqomah dalam ketakwaan. Gitu. Yang keempat setelah muahadah, kemudian mujahadah, muraqabah, yang keempat adalah muhasabah. Muhasabah itu artinya apa? Mengevaluasi, menghitung diri kita. Hasibu anfusakum, kata Umar bin Khattab. Ya, qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu, hitung diri kamu, evaluasi diri kamu sebelum kamu nanti dihisab di yaumil akhir. Nah, setelah kita tadi berusaha, ya, bersungguh-sungguh beribadah, kita beribadah juga menghadirkan kesadaran sedang dilihat oleh Allah. Kemudian muhasabah, evaluasi. Ibadah yang sudah kita lakukan itu sudah sungguh-sungguh, sudah betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah atau tidak? Sudah betul-betul menghadirkan ketakwaan atau tidak? Ibadah yang kita lakukan sudah ikhlas atau tidak? Gitu. Ibadah yang kita lakukan, muhasabah, evaluasi. Kalau ternyata ada kekurangan, segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ya. Nah, itu muhasabah. Yang terakhir adalah mu'aqobah. Mu'aqobah. Ya. Mu'aqobah itu artinya menghukum diri. Ya, maksudnya tapi dalam arti positif di sini ya. Menghukum diri ketika kita itu berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi namanya manusia ya. Manusia ini kan tempatnya salah, tempatnya lupa. Walaupun berusaha bertakwa, pasti aja ada gitu. Namanya manusia itu melakukan kesalahan, perbuatan dosa. Maka Rasulullah mengingatkan, ittaqillah, bertakwalah kamu. Berusahalah kamu itu senantiasa takwa kepada Allah. Ya, takut kepada Allah, berhati-hati, waspada. Nah, tapi bagaimana kalau kemudian kita berbuat dosa? Maka kata Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau ada perbuatan dosa, maka ikuti perbuatan dosa itu dengan hasanah, dengan perbuatan baik. Tamhuha, maka perbuatan buruk itu, dosa-dosa itu akan dihapus, akan terhapus. Nah, itu maksudnya mu'aqobah ya. Jadi menghukum diri itu artinya ketika kita melakukan perbuatan dosa, Bapak Ibu sekalian, segera kita menghapusnya dengan melakukan perbuatan baik. Itu yang dimaksud mu'aqobah. Umar bin Khattab misalnya, pernah suatu saat beliau itu datang ke kebunnya, ya, ngadem di kebunnya gitu. Sampai lupa sudah masuk waktu asar. Kemudian apa? Telat sholat asar. Datang ke masjid, orang sudah melaksanakan sholat berjamaah. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Mu'aqobah. Ya, menghukum dirinya. Menghukum dirinya dengan apa? Walaupun ini bukan berarti kita secara letterlek ya, Bapak Ibu sekalian harus mencontoh seperti itu. Kebun yang melalaikan dia dari sholat asar itu, dia infakkan. Ya, dia infakkan. Jadi kebunnya, bayangkan ya, tanah, gara-gara dia terlambat sholat asar, diinfakkan. Itu mu'aqobah. Untuk apa? Jangan sampai terlalu mudah memaafkan diri kita ketika kita berbuat salah. Kalau kesalahan orang lain, kita demikian mudah memaafkan. Ya, kalau kesalahan orang lain. Tapi kesalahan diri kita ini tidak mudah memaafkan. Dengan apa? Dengan mu'aqobah. Segera kita tutup kesalahan kita itu dengan kita melakukan amal soleh.
Ada lagi yang lain ya, sahabat yang lain ya. Dia pernah dalam suatu saat terlambat melakukan sholat isya, sholat atau sholat maghrib, saya lupa ya, terlambat gitu. Maka apa yang dilakukannya? Selama sebulan penuh dia menghukum dirinya, ya, sebulan penuh dia isi betul-betul, dia hidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah.